Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayah perairan Natuna. Dalam permintaan itu, Cina menyebut Indonesia melakukan pengeboran di wilayah Indonesia. Ketegangan antara Cina dan Indonesia di perairan Natuna kembali bergejolak. Pemerintah Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Tuntutan itu disampaikan pemerintah Cina melalui surat diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam surat itu, Cina meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran sementara karena lokasinya dianggap milik Cina. Terkait ketegangan ini, pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan NKRI, salah satunya dengan memperkuat pertahanan dari dalam terkait gangguan di Laut Natuna. Nah, ini tidak banyak didiskusikan di publik, tetapi ini kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan semboyan bahwa tanah atau pulau atau perairan Republik ini tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, dan kedaulatan teritori. Selain ketegangan kekuasaan wilayah Natuna, permasalahan Laut Natuna juga tak lepas dari keberadaan kapal asing yang masuk untuk menangkap ikan. Keberadaan kapal asing ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan lokal. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menyiapkan kapal-kapal besar untuk para nelayan lokal agar tetap berada di laut sepanjang waktu. Keberadaan nelayan lokal ini bisa menjadi pagar perbatasan untuk menjaga perairan Natuna yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dari perairan Natuna, tim liputan iNews melaporkan. Lantas Natuna Utara milik siapa dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kawasan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum laut internasional Universitas Indonesia, Ari Afriansyah. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore, Mas Dusan. Pak Ari, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi hal ini? Apalagi isu ini tidak hanya bergulir di Indonesia, sampai ke negara tetangga di Malaysia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kewenangan negara di laut itu berbagai macam. Yang pertama ada yang disebut dengan wilayah kedaulatan dan ada wilayah dengan hak berdaulat. Ya, jadi laut dengan wilayah kedaulatan itu sampai 12 mil laut dari garis pantai. Jadi dengan kedaulatan itulah wilayah Indonesia yang tidak boleh hilang sejengkal pun, yang seperti disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Sedangkan oleh hukum internasional kita diberikan lagi wilayah dengan hak berdaulat. Artinya negara pantai memiliki hak terbatas ya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah zona ekonomi eksklusif, yang mana negara pantai itu memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya hayati dan non-hayati. Selain ZEE, kita juga memiliki, atau negara pantai juga memiliki hak berdaulat di dasar lautnya, atau yang disebut dengan landas kontiner. Itu juga sama, yaitu hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya mineral yang ada di atas dasar laut dan juga di bawah tanahnya. Nah, hanya terbatas itu saja. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia sebagai negara pantai berarti memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi apa-apa saja yang ada di dalam wilayah tersebut. Tapi itu bukan merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Baik, jika ada klaim dari dua negara seperti ini, perlukah Indonesia melibatkan organisasi internasional agar hal ini diperjelas, Pak Ari? Khusus mengenai Laut Natuna Utara, ya, kalaupun kita memiliki katakanlah wilayah yang masih belum jelas batasnya, itu hanya dengan Vietnam dan Malaysia. Karena Indonesia, Vietnam, dan Malaysia itu mendasarkan klaimnya itu berdasarkan hukum internasional yang diakui, yaitu UNCLOS 1982. Sedangkan Cina, yang kita ketahui bahwa selama ini mereka mengklaim dengan 9 garis putus atau 9 dash line, itu sudah diputuskan oleh
Tribunal Internasional, Permanent Court of Arbitration, bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan dengan hukum internasional. Jadi kita tidak perlu mengindahkan apa yang dilakukan oleh klaim Cina secara hukum internasional. Jadi jika sudah jelas, perlukah Indonesia menanggapi pernyataan dari Cina ini atau membiarkan saja, Pak Ari? Saya rasa untuk kepastian hukum kita perlu menjawab dengan mengatakan bahwa kita sedang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non hayati yang ada di landas kontinen kita, dalam hal ini adalah pengeboran, sesuai dengan hukum internasional, begitu Mas. Baik, selain pengeboran, apa saja kira-kira yang diperbolehkan yang dilakukan oleh Indonesia di ZEE ini, Pak Ari? Ya, yang jelas untuk ZEE sekali lagi kita berbicara mengenai kolom airnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kolom air di ZEE, berarti kita berbicara mengenai sebagian besar adalah perikanan. Ya, jadi yang boleh menangkap ikan di wilayah ZEE kita adalah Indonesia. Kalaupun Indonesia mau memberikan kesempatan bagi negara untuk menangkap ikan di wilayah ZEE kita, itu dengan perizinan. Dan kalau kita mau melakukan pengeboran untuk sumber daya mineral, itu dilakukan di landas kontinennya. Dan di anjungan dalam melakukan pengeboran tersebut, kita berhak untuk menentukan zona keselamatan. Nah, di zona keselamatan itu negara lain atau kapal lain itu bisa saja dilarang untuk melintas di zona keselamatan tersebut, begitu Mas. Nah, jika protes terus dilakukan Cina dan disampaikan melalui media yang juga disebarkan ke negara-negara asing, perlukah Indonesia juga memperketat pengamanan di kawasan tersebut, Pak Ari? Ya, betul sekali. Jadi selain kita melakukan respon secara diplomatik, kita juga secara nyata di lapangan harus mengerahkan kekuatan kita untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam mempertahankan hak berdaulat yang diberikan oleh hukum internasional. Dan saya rasa negara-negara komunitas internasional itu sudah sangat jelas mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesuai dengan hukum internasional. Sedangkan Cina melalui klaim 9-nya itu tidak diakui dalam hukum internasional. Nah, lalu bagaimana dengan lobi-lobi dan juga komunikasi antara Indonesia dengan Cina? Karena memang kerjasama Indonesia dan Cina cukup banyak. Apakah ini akan mempengaruhi ke depannya antara dua negara ini? Ya, saya tidak bisa mengatakan tidak berpengaruh ya, tapi sejatinya Indonesia dengan Cina juga akan berhitung bahwa konflik di satu sisi akan jauh lebih berbiaya kalau dia harus mengaitkan dengan satu dengan yang lainnya. Dari sisi investasi dan perdagangan, saya rasa Indonesia dan Cina sudah saling menguntungkan. Jadi untuk konflik yang satu ini, saya rasa ini bisa dipisahkan. Dan Indonesia tidak perlu takut kalau memang Cina terus-menerus katakanlah protes, dan kita tinggal menekankan bahwa ini berdasarkan dengan hukum internasional. Dan saya rasa Cina juga akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah menggunakan kekerasan terhadap Indonesia. Nah, agar dampaknya tidak berkepanjangan, Pak Ari, perlukah Indonesia hanya memberikan pernyataan di negara kita saja, atau perlukah kita juga ke Cina untuk melakukan lobby-lobby dan juga menjelaskan mengenai aturan internasional dari perairan ini, Pak Ari? Ya, saya rasa yang penting adalah praktek di lapangan, Mas. Artinya dengan kita hadir di sana, ya, tentu dengan berbagai macam, misalnya ada pengamanan dari Bakamla atau Angkatan Laut dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal perikanannya. Saya rasa itu jauh lebih penting dibandingkan kita harus susah-susah datang ke Cina untuk menjelaskan hukum internasional yang berlaku. Dan saya rasa Cina juga sudah mengetahui hukum internasional yang sejatinya berlaku buat mereka, hanya Cina memilih untuk tidak mematuhinya dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Ari Afriansyah, pakar hukum laut internasional, telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Kita harapkan semoga masalah ini cepat selesai sehingga tidak berdampak juga ke bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih Pak, sehat selalu.